Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas 2A BPI akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang berpikir dan belajar. Yang pertama, tentang belajar. Akan saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Terima kasih kepada moderator. Baik, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, sebagai pengalaman atau latihan dalam interaksinya dengan lingkungan. Di bawah ini disampaikan tentang pengertian belajar dari para ahli. 1. Crow and Crow dalam Educational Psychology 1984. Belajar adalah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap, termasuk penemuan baru dalam mengerjakan sesuatu, usaha memecahkan rintangan, dan menyesuaikan dengan situasi baru. Definisi ini menekankan hasil dari aktivitas belajar. 2. Menurut Cronbach dalam bukunya Educational Psychology mengemukakan learning is shown by a change in behavior as a result of experience. Surya Brata 2004. Menurutnya belajar yang baik harus ditempuh dengan mengalami secara langsung. 3. Menurut Dictionary of Psychology disebutkan bahwa belajar memiliki dua definisi. Pertama, belajar diartikan the process of acquiring knowledge. Kedua, belajar diartikan a relatively permanent change potentiality which occurs as a result of reinforced practice. Pengertian pertama, belajar memiliki arti suatu proses untuk memperoleh pengetahuan. Pengertian kedua, belajar berarti suatu perubahan kemampuan untuk bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Pengertian belajar dari Dictionary of Psychology ini menekankan aspek proses serta keadaan sebagai hasil belajar. 4. Acquirement mendefinisikan belajar adalah modifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman. 5. Gregory Kimball dalam Hergenhan and Olson 1997 yang mendefinisikan belajar sebagai berikut. Learning is relatively permanent change in behavior or in behavioral potentiality that results from experience and cannot be attributed to temporary body states such as loss induced by illness, fatigue, or drugs. B. Proses belajar. Proses adalah kata yang berasal dari bahasa Latin processus yang berarti berjalan ke depan. Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Chaplin 1972, proses adalah any change in any object or organism, particularly a behavioral or psychological change, atau proses adalah suatu perubahan khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Robert 1988. Tahap-tahap dalam proses belajar. Menurut Jerome S. Bruner, karena belajar itu merupakan aktivitas yang berproses, sudah tentu di dalam terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Perubahan
tersebut timbul melalui tahap-tahap yang antara satu dengan lainnya bertalian secara berurutan dan fungsional. Menempuh 3 episode tahap. Pertama, tahap informasi atau tahap penerimaan materi. Dalam tahap penerimaan materi ini, seorang murid yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh, itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. 2. Tahap transformasi atau tahap pengubahan materi. Informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal yang lebih luas. 3. Tahap evaluasi. Di tahap terakhir ini atau penilaian materi, seorang siswa dan siswi menilai sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah diinformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses belajar. 1. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini mencakup faktor material pembelajaran, faktor lingkungan, dan faktor instrumental, dan faktor kondisi individual subjek didik. 2. Faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar jumlahnya banyak sekali, dan masing-masingnya tidak dapat dibahas secara terpisah. Perilaku individu, termasuk perilaku belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir sebagai hasil akhir saling pengaruh antara berbagai gejala, seperti perhatian, pengamatan, ingatan, pikiran, dan motif. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar arti kata-kata. Belajar arti kata-kata maksudnya adalah orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Misalnya, bermain. Bermain itu artinya apa? Atau saya belajar itu maksudnya apa? Yang kedua, belajar kognitif. Belajar kognitif bersentuhan dengan masalah mental. Objek-objek yang diamati dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang merupakan sesuatu bersifat mental. Misalnya, seseorang menceritakan hasil perjalanannya berupa pengalaman kepada teman. Ketika dia menceritakan pengalamannya tersebut selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihat selama dalam perjalanan itu ke temannya. Dia cuma dapat menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat saja. Nah, yang ketiga, belajar menghafal. Belajar menghafal adalah sesuatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksikan atau diingat kembali secara harfiah sesuai dengan materi yang asli, dan menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingat kembali ke alam dasar. Yang keempat, belajar teoritis. Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta atau pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat difahami dan digunakan untuk memecahkan problem atau suatu masalah, seperti terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah. Maka, diciptakan konsep-konsep relasi-relasi di antara konsep-konsep dan struktur-struktur hubungan. Misalnya, bujur sangkar mencakup semua persegi empat, atau iklim dan cuaca berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Atau contoh lainnya, tumbuhan-tumbuhan dibagi dalam genus dan spesies. Sekaligus dikembangkan dalam metode-metode untuk memecahkan problem-problem secara efisien dan efektif. Misalnya dalam penelitian fisika.
Yang kelima, belajar konsep. Konsep atau pengertian adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya, sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental, tak terperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata atau lambang bahasa. Yang keenam, belajar kaidah. Belajar kaidah atau rule termasuk dari jenis belajar kemahiran intelektual atau intellectual skill yang dikemukakan oleh Judge. Belajar kaidah adalah bila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang mereferensikan suatu keteraturan. Orang yang telah mempelajari suatu kaidah mampu menghubungkan beberapa konsep. Misalnya, seseorang berkata besi dipanaskan memuai. Karena seseorang telah menguasai konsep dasar mengenai besi dipanaskan dan memuai, dan dapat menentukan adanya suatu relasi yang tetap antara ketiga konsep dasar itu. Antara tadi tiga konsep itu, besi, dipanaskan, dan memuai. Maka dia dengan yakin mengatakan bahwa besi dipanaskan memuai. Yang ketujuh, belajar berpikir. Dalam belajar ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa melakukan pengamatan atau reorganisasi. Dalam pengamatan masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode bekerja tertentu. Subbab yang kedua yaitu berpikir. Pengertiannya, berpikir adalah proses tingkah laku menggunakan pikiran untuk mencari makna pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau penyelesaian masalah. Masalah di sini adalah suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau menghasilkan keuntungan. Pemecahan masalah adalah tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang. Selanjutnya yaitu pengertian menurut para ahli. Yang pertama, aliran behaviorisme yang berpendapat bahwa berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh urat syaraf dan otot-otot bicara. Jadi, menurut aliran ini, berpikir tidaklah lain adalah berbicara. Kemudian, Gestalt berpendapat bahwa proses berpikir seperti proses gejala-gejala psikis yang lain merupakan suatu kebulatan. Berlainan dengan behaviorisme, maka penganut psikologi Gestalt memandang berpikir itu merupakan keaktifan psikis alat indera kita. Kemudian, adapun langkah-langkah proses berpikir, yaitu ada 3. Yang pertama, pembentukan pengertian. Yang kedua, pembentukan pendapat. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pembentukan pengertian ini lebih tepatnya disebut pengertian logis dan dibentuk melalui 3 tingkatan. Yang pertama, menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Objek tersebut kita perhatikan unsur-unsurnya satu demi satu. Misalnya, maupun membentuk pengertian manusia. Kita ambil manusia dari berbagai bangsa, lalu kita analisis. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan. Atau membanding-bandingkan ciri tersebut untuk diketemukan ciri-ciri yang mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada, dan mana yang tidak selalu ada,
mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. Yang ketiga yaitu mengabstraksikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki. Pada contoh di atas, ciri-ciri yang hakiki itu ialah makhluk hidup yang berbudi. Kemudian, langkah proses berpikir yang kedua yaitu pembentukan pendapat, yaitu meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Keputusan adalah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Nah, teman-teman, selanjutnya macam-macam kegiatan berpikir yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berpikir asosiatif dan yang kedua ada berpikir terarah. Apa sih berpikir asosiatif itu? Nah, berpikir asosiatif yaitu proses berpikir di mana suatu ide merangsang timbulnya ide lain. Jalan pikiran dalam proses berpikir asosiatif tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Jadi, ide-ide timbul secara bebas. Jenis-jenis berpikir asosiatif itu ada 4 nih. Yang pertama ada asosiasi bebas, lalu mimpi, melamun, dan berpikir artistik. Apa sih yang keempatnya itu? Nah, yang pertama asosiasi bebas. Asosiasi bebas yaitu suatu ide akan menimbulkan ide mengenai hal lain dalam batas-batas tertentu. Misalnya kita pergi ke pasar. Kita memiliki ide untuk membuat somai. Lalu memiliki ide lain untuk membuat cilok. Jadi, ketika kita memiliki suatu ide, maka akan timbul lagi ide-ide berikutnya. Seperti itu, dengan batas-batas yang tertentu. Dan yang kedua, ada mimpi, yaitu ide-ide tentang berbagai hal yang timbul secara tidak disadari pada waktu tidur. Jadi, waktu kita terlelap, maka akan muncul ide-ide tentang berbagai hal yang kita tidak sadari selama kita tidur. Dan untuk yang ketiga ada melamun atau menghayal bebas sebebas-bebasnya tanpa batas, juga mengenai hal yang tidak realistis. Jadi ketika kita sedang terdiam ataupun kita sedang merenung, maka akan muncul suatu pikiran tentang hal-hal yang sekiranya realistis maupun tidak realistis. Dan yang terakhir ada berpikir artistik, yaitu jalan pikiran sangat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan diri pribadi tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Nah, proses berpikir artistik ini sangat subjektif teman-teman, karena jalan pikiran ini sama sekali tidak menghiraukan pendapat orang lain. Dia hanya mementingkan pendapatnya pribadi, dan biasanya kegiatan ini sering dilakukan oleh para seniman dalam menciptakan karya-karya seninya. Mereka tidak menghiraukan pendapat orang lain, yang penting mereka menciptakan karyanya. Masalah orang lain suka atau tidak itu adalah urusan belakangan. Nah, untuk yang kedua adalah berpikir terarah nih teman-teman. Berpikir terarah itu apa sih? Yaitu proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu yang biasanya diarahkan pada pemecahan persoalan. Dan ini, berpikir terarah ini terbagi menjadi dua, yaitu berpikir analitis dan berpikir kreatif. Berpikir analitis yaitu cenderung menyempit dan menuju jawaban yang tunggal. Berpikir analitis ini bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan informasi-informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan yang mana dibutuhkan ketika melakukan analisa terhadap persoalan. Dan untuk yang kedua yaitu berpikir kreatif, yaitu berpikir untuk menentukan hubungan-hubungan baru antara berbagai hal, menemukan pemecahan baru dari suatu soal, menemukan sistem baru
menemukan bentuk artistik baru dan sebagainya untuk memperoleh lebih dari satu jawaban. Sekian presentasi dari kami mengenai berpikir dan belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.